Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-8 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang agung yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Abdurrahman, ya, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata." Sampai mereka mendirikan salat dan sampai mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jika mereka telah melakukan hal itu, maka mereka telah menjaga darah mereka dan juga menjaga harta mereka. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi dengan syahadatain. Bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai mereka salat dan sampai mereka menunaikan zakat. Kalau mereka telah melakukan perkara-perkara ini, maka mereka tidak diperangi, maka terjaga darah mereka dan terjaga harta mereka. Kecuali kalau mereka melakukan pelanggaran yang membatalkan penjagaan tersebut. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka kembali kepada Allah taala. Para hadirin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintahkan. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya jika Nabi mengatakan aku diperintahkan, berarti yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda tatkala para sahabat mengatakan umirna, kami diperintahkan. Oleh karenanya para ulama mengatakan kalau para sahabat mengatakan kami diperintahkan, berarti kembali yang memerintahkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi yang mengatakan umirtu, aku diperintahkan, berarti yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah langsung memerintahkan kepada Nabi ataukah Allah mengirim Jibril untuk memerintahkan kepada Nabi? Sebagian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, atani Jibril fa'amarani an amura ashabi an yarfa'u aswatahum bitalbiyah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Jibril kepadaku dan Jibril memerintahkan kepadaku agar aku perintahkan para sahabatku untuk mengeraskan talbiyah mereka. Di sini Nabi mengatakan Jibril datang memerintahkan kepadaku, dan kita tahu Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu, aku diperintahkan, berarti yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun para sahabat jika mereka mengatakan umirna, kami diperintahkan, maka yang memerintahkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja para ulama khilaf tentang perkataan sahabat umirna,
kami diperintahkan. Apakah perintah di sini hukumnya wajib atau tidak? Sebagian ulama mengatakan harus dikembalikan kepada lafal Nabi. Kalau seorang sahabat mengatakan kami diperintahkan, tidak melazimkan bahwasanya lafal tersebut datang dalam bentuk perintah. Karena bisa jadi perkataan sahabat kami diperintahkan adalah pemahaman para sahabat terhadap lafal Nabi. Dan belum tentu lafal Nabi menunjukkan perintah. Ini pendapat sebagian ulama, seperti Daud Al-Zahiri, akan tapi pendapat ini kurang kuat ya. Pendapat ini kurang kuat. Kalau para sahabat mengatakan kami diperintah, berarti jelas lafal Nabi adalah memerintahkan. Dan yang paling paham tentang lafal Nabi adalah para sahabat. Kalau para sahabat sudah berkesimpulan kami diperintahkan, berarti telah datang perintah meskipun kita tidak tahu bagaimana lafal yang diucapkan oleh Nabi tatkala menyampaikan kepada para sahabat. Namun kita yakin para sahabat mereka lebih paham tentang lafal-lafal Nabi dan mereka lebih paham tentang tunjukan hal-hal yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Dan kita tahu bahwasanya ilmu usul fikih dibangun di atas kaedah-kaedah penunjukan lafal dalam bahasa Arab. Dan orang yang menguasai bahasa Arab dengan benar dan menguasai penunjukan-penunjukan lafal-lafal dalam bahasa Arab, maka dia akan menguasai ilmu usul fikih. Di antaranya para sahabat. Para sahabat meskipun mereka hidup di zaman Nabi SAW dan ilmu usul fikih baru datang belakangan, tapi mereka lebih paham tentang usul fikih. Kenapa? Karena mereka lebih paham tentang bahasa Arab dan penunjukan lafal-lafal yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Apakah ini untuk menunjukkan perintah? Apakah ini menunjukkan wajib? Apakah ini menunjukkan sunnah? Para sahabat lebih paham daripada orang-orang setelah mereka. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ini dalil bahwasanya disyariatkannya berjihad. Berjihad untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sampai mereka bersaksi dengan syahadatain la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini dalil bahwasanya jihad dalam Islam ya adalah wasilah untuk orang mengucapkan la ilaha illallah. Bukan dalam rangka untuk menguasai, bukan dalam rangka untuk memperbudak, bukan dalam rangka untuk menjajah. Tidak sebagaimana kita dapati dari agama-agama yang lain yang mereka melakukan penjajahan bukan dalam rangka untuk menyebarkan agama tapi dalam rangka menjajah. Dan ini terjadi di mana-mana. Ya, sebagian agama ya, mereka menyebarkan agama mereka dengan penjajahan. Setiap mereka masuk maka mereka menjajah, maka mereka memperbudak orang-orang yang mereka jajah menjadi pembantu-pembantu dan orang-orang di bawah perintah mereka. Adapun Islam tidak. Islam ya mensyariatkan jihad dan jihad adalah syariat yang penuh dengan rahmat. Kenapa? Agar tujuan jihad adalah agar mereka mengucapkan la ilaha illallah dan agar mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah SAW. Untuk mengeluarkan mereka dari zulumat ila nur, dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Untuk menyelamatkan mereka agar mereka tidak kekal dalam neraka jahanam. Oleh karenanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Agar la ilaha illallah tersebar di alam semesta ini. Oleh karenanya Nabi SAW ya berperang keluar misalnya ke Tabuk ya. Dalam rangka untuk menyebarkan Islam ke negeri Syam. Rasulullah SAW keluar ke sana membawa para sahabat dalam rangka untuk menyebarkan Islam. Oleh karenanya para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, inilah hikmah daripada jihad, yaitu agar tersebarnya kalimat la ilaha illallah. Dan jika mereka yang diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka diperangi. Karena kemaslahatan ya mengharuskan kalimat la ilaha illallah tegak di alam semesta ini. Karenanya Nabi SAW mengirim para sahabat untuk menegakkan la ilaha illallah. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan sampai mereka mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua perkara ini syahadatain tidak bisa dipisahkan. Tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah, harus mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa hanya mengucapkan la ilaha illallah namun tidak mengakui Muhammad sebagai seorang rasul, maka dia bukan orang muslim, maka dia juga diperangi. Oleh karenanya Rasulullah SAW tidak menerima ya tauhidnya orang-orang Yahudi atau tauhidnya orang-orang Nasrani. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mendakwahi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui kenabian Muhammad SAW. Karenanya jika telah datang Rasulullah SAW
maka seluruh syariat yang ada sebelumnya dari ahlul kitab, syariat yang sudah dirubah oleh mereka, kitab suci yang telah mereka rubah, maka hukumnya mansukh. Mereka harus taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Terlebih-lebih lagi telah termaktub dalam kitab-kitab suci mereka akan datang nabi yang terakhir. Akan datang nabi yang terakhir. Setiap nabi telah mewasiatkan kepada umatnya akan datang nabi terakhir. Hanya saja orang-orang Yahudi dan orang Nasrani berusaha menghilangkan pernyataan tersebut. Sehingga mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Muhammad bukan dari orang-orang Yahudi, bukan dari Bani Israel. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi mereka. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan akan hal ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa la yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kecuali dia akan masuk neraka jahanam. Ini dalil yang sangat tegas. Bahwasanya ahlul kitab wajib beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka meninggal dalam keadaan kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka masuk neraka jahanam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Inna dina indallahil Islam." Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Dan Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak akan termasuk orang-orang yang merugi, termasuk dalam penghuni neraka jahanam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, maka dia tidak boleh kecuali jadi pengikutku. Oleh karenanya, agama Yahudi dan agama Nasrani yang telah mengalami perubahan, bahkan mereka terjerumus dalam berbagai macam bentuk kesyirikan, maka datanglah syariat Muhammad untuk memansuhkan syariat tersebut. Wajib bagi mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Oleh karenanya propaganda yang disebutkan oleh sebagian orang yang menyatakan semua agama sama, semua agama benar, orang bisa masuk surga melalui agama Yahudi atau melalui agama Nasrani atau melalui agama Islam, semuanya adalah agama Samawiyah, semuanya adalah agama Ibrahimiyah, maka ini merupakan propaganda yang batil, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kesepakatan para ulama, ijma ulama, bahwasanya Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab adalah merupakan orang-orang musyrikin yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka meninggal dalam keadaan musyrik, maka mereka masuk dalam neraka jahanam, dan wajib bagi mereka untuk beriman kepada nabi terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Nabi mengirim para dai untuk mendakwahi mereka. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk mendakwahi orang-orang Yahudi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman ahla kitab." Wahai Mu'adz bin Jabal, kau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, yaitu orang Yahudi. "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Jadikanlah dakwah yang pertama kali kau dakwakan adalah la ilaha illallah. Fa in ahum ata'uka lidzalik, jika mereka taat kepada engkau untuk mengucapkan la ilaha illallah, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fil yaumi wa lailah. Kalau mereka sudah taat untuk mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam, maka ajarkan kepada mereka untuk salat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka taat kepada engkau untuk salat 5 waktu, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Maka kabarkanlah kepada mereka, Allah mewajibkan zakat bagi mereka, diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Ini dalil bahwasanya semua agama Yahudi dan agama Nasrani mansukh setelah datang Islam. Hadis ini juga dalil bahwasanya awwal wajibin ala mukallaf, perkara yang pertama kali wajib bagi seorang yang masuk Islam adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau seorang sudah mengucapkan syahadatain, maka dia sudah masuk Islam. Maka telah haram darahnya, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Oleh karenanya kisah yang ma'ruf tatkala Usama bin Zaid berperang, kemudian ada seorang musyrik yang dia banyak membunuh orang Islam dalam peperangan tersebut. Tiba-tiba tatkala Usama bin Zaid sudah menguasai dia dan hendak membunuh dia, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka Usama bin Zaid
tetap aja membunuh orang ini. Maka hal ini diketahui oleh Nabi SAW, maka Nabi marah kepada Usama bin Zaid. Nabi mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama bin Zaid, inna ma qala dzalik ittiqa'a nafsi. Ya Rasulullah, dia mengucapkan hal tersebut untuk membela dirinya, untuk menyelamatkan dirinya. Kata Rasulullah SAW, asyaqaqta qalbahu, apakah kau sudah buka dadanya untuk kau tahu niatnya untuk menyelamatkan dirinya? Rasulullah SAW mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Rasulullah SAW marah kepada Usama bin Zaid. Oleh karenanya, yang wajib bagi orang pertama kali masuk Islam adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah cukup. Ini berbeda dengan pendapat orang-orang mutakallimin, orang-orang ahli filsafat, yang menyatakan bahwasanya yang wajib pertama kali adalah nazar, memandang, mengamati, jangan dulu masuk Islam. Dan ini aneh, saya dapatkan dalam buku-buku mereka. Mohon maaf, yaitu sebagian orang-orang Asy'ariyah menuliskan dalam buku-buku agama mereka seperti ini. Bahwasanya yang paling wajib pertama kali adalah nazar, mengamati. Bahkan ada yang mengatakan yang wajib pertama kali syak, ragu, harus ragu dulu. Harus ragu dulu, baru kemudian tidak boleh seorang masuk Islam begitu saja. Harus ragu dulu, kemudian mengamati ada Tuhan atau tidak, mengikuti teori-teori yang mereka letakkan. Oleh karenanya hal ini diingkari oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Imam Al-Ghazali mengingkari hal ini. Ini merepotkan, karena teori-teori yang mereka letakkan seperti teori a'rad wal ajsam, teori filsafat, yang orang masuk Islam harus mengetahui teori ini tidak bakalan dipahami oleh orang-orang awam. Maka dibantah oleh Imam Ghazali, kalau begini caranya, akan banyak orang masuk neraka jahanam. Kalau masuk Islam caranya sulit seperti itu. Harus mengetahui teori-teori al-a'rad, al-ajsam, kemudian teori-teori filsafat. Maka banyak orang tidak bisa masuk Islam kalau begitu. Padahal Nabi SAW tatkala mengajak orang masuk Islam, cukup mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan mereka sering berdalil dengan kisah Nabi Ibrahim dalam surat Al-An'am. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard liyakuna minal muqinin." Kisah Ibrahim mencari Tuhan, kata mereka. Kisah Ibrahim mencari Tuhan. Ini telah dibantah oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Bahwasanya Ibrahim alaihissalam tidak sedang mencari Tuhan, tetapi Ibrahim alaihissalam sedang berdialog dengan mereka menggunakan akal mereka, maka dia mengatakan seakan-akan dia melihat bintang, melihat bulan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya atau sesudahnya telah menghancurkan patung-patung mereka. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan yang menghancurkan patung-patung adalah patung yang besar. Ini hanya sekedar dalam rangka untuk apa? Berdialog agar mereka menggunakan otak mereka. Bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, tidak. Nabi Ibrahim sudah menjadi nabi. Oleh karenanya Allah mengatakan wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami menampakkan kepada Ibrahim tentang langit, perbendaharaan langit dan bumi agar dia termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Tatkala tiba malam hari, maka Nabi Ibrahim melihat bintang. Fa di sini adalah dalam bahasa Arab memberikan faedah tertib. Jadi Nabi Ibrahim waliyakuna minal muqinin, kata Allah, Nabi Ibrahim sudah menjadi orang yang yakin kemudian. Jadi dia sudah yakin dahulu. Baru kemudian Allah menceritakan tentang dialog dia dengan orang-orang musyrikin. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Tatkala tiba malam hari, Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi, kata Nabi Ibrahim, ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintang redup, hilang, Nabi Ibrahim mengatakan aku tidak suka Tuhan yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Tatkala Nabi Ibrahim melihat bulan terbit, dia mengatakan ini Rabbku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Perhatikan di sini. Tatkala bulan tersebut redup, hilang, dia mengatakan, kalau bukan Allah memberi hidayah kepadaku, aku termasuk orang-orang yang sesat. Dia sudah beriman. Dia mengatakan, kalau bukan Allah berikan hidayah kepadaku, aku termasuk orang yang sesat. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, maka dia mengatakan, inilah Tuhanku. Falamma afala qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tatkala matahari terbenam, maka dia mengatakan, ya kaumku, aku berlepas diri daripada kesyirikan yang kalian lakukan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, lam yakun Ibrahim nadhiran. Nabi Ibrahim bukan sedang mengamati, tetapi munadhiran, sedang berdialog dengan kaumnya. Tidak ada ceritanya Nabi mencari Tuhan, tidak ada. Tidak ada ceritanya Nabi mencari Tuhan. Oleh karenanya, kisah Nabi Ibrahim yang dijadikan dalil bahwasanya seorang kalau mempercayai Tuhan harus mengamati dahulu, harus ragu dahulu. Sampai ini disebutkan oleh sebagian ustadz yang mengatakan kamu nggak bisa masuk Islam, kamu harus ragu dulu.
Anggap Tuhan tidak ada dulu. Wah, ini bahaya. Masuk Islam kafir dulu, ini bahaya seperti ini. Tidak ada diajarkan dalam Islam seperti ini. Oleh karena diingkari oleh Al-Imam Al-Ghazali cara-cara seperti ini. Karena mengakibatkan orang terjerumus dalam keraguan. Bayangkan bisa jadi orang terjerumus dalam keraguan, dia sudah Islam. Namun kata dia, Islammu nggak beres. Karena Islammu hanya ikut-ikutan. Oleh karenanya kamu harus ragu dulu supaya Islammu benar. Sampai harus ragu dulu. Kalau dia ragu, belum tentu bisa beriman lagi. Bahaya. Ini menyuruh orang untuk kafir terlebih dahulu. Oleh karenanya, apa yang disampaikan oleh sebagian ulama Asy'ariyah tentang bahwasanya awal wajibin ala mukallaf an-nazar, atau juz'un minan nazar, atau syak. Yang wajib pertama kali bagi seorang adalah mengamati, atau bagian dari mengamati, atau ragu, ini semua kebatilan. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi menyuruh orang-orang Arab Badui yang mungkin tidak mengerti hal-hal yang modern, disuruh mengucapkan la ilaha illallah, sudah diterima Islamnya. Tidak pakai pengamatan-pengamatan, ada teori ini, tidak ada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk Islam. Maka jangan kita mempersulit ya Islam, penyebaran Islam dengan cara seperti ini. Ya kata sebagian ulama akan banyak orang masuk neraka. Kenapa? Karena teori, kalau antum saya jelaskan tentang teori al-a'rad wal ajsam, ini teori yang susah. Teori yang susah, bukan mudah untuk memahami teori ini. Sudah teorinya batil dan teorinya susah. Sehingga kalau orang tidak paham, tidak bisa masuk Islam kalau begini caranya. Ini adalah kebatilan yang disebarkan oleh orang-orang Islam yang terpengaruh dengan filsafat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau ada seorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dia resmi masuk Islam. Dan saya sampaikan kalau ada orang ingin masuk Islam, maka jangan ditunda-tunda. Langsung terima Islamnya. Bahkan kalau ada orang persyaratkan, saya masuk Islam tapi saya enggak mau salat, enggak apa-apa, masuk Islam aja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada Saqif. Ya, disebut dalam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan riwayat bahwasanya ada Saqif dari kabilah orang-orang musyrikin yang mereka mau masuk Islam, namun mereka mensyaratkan, "Ya Muhammad, saya masuk Islam, kami masuk Islam tapi tidak mau bayar zakat." Tidak mau bayar zakat. Kata Nabi, "Enggak apa masuk Islam." Kata Nabi, "Mereka akan bayar zakat." Dan benar mereka akhirnya bayar zakat. Karena orang masuk Islam pertama kali terkadang karena dunia. Dan ini disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala dalam Sahih Muslim. Bisa jadi seorang masuk Islam karena dunia. Setelah Islam masuk dalam dadanya, maka agama lebih dia cintai daripada dunia tersebut. Oleh karenanya, lihat di dalam Sahih Muslim, ada orang datang kepada Nabi, orang musyrik. "Ya Muhammad, saya minta kambingmu." Maka Nabi fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Maka Nabi memberikan kepada dia kambing dalam satu lembah, yaitu banyak sekali kambingnya. Di antara dua gunung ada lembah, isinya kambing semua, Nabi kasih. Maka dia langsung masuk Islam. Kemudian dia pulang ke kaumnya, dia mengatakan, "Ya qaumi aslimu, fa inna Muhammadan ata'an ma lam yakhshal faqah." Wahai kaumku, masuklah kalian dalam Islam. Kalau ingin dapat kambing banyak, masuk Islam. Kenapa? Muhammad itu kalau sudah beri sesuatu, tidak pernah takut miskin. Berimanlah kepada Nabi tersebut. Ya, dia masuk Islam karena apa? Karena dunia. Tetapi lama-lama dia akan kenal Islam dan dia akan melihat keindahan apa? Keindahan Islam. Oleh karenanya ada namanya zakat, di antaranya diberikan kepada wal muallafatu qulubuhum, orang-orang yang dilembutkan hatinya. Orang baru masuk Islam mungkin kurang kuat, mungkin dia karena ketakutan, mungkin karena dia enggak enak sama keluarganya. Biarin aja dia masuk Islam, enggak jadi masalah, dia sudah sah Islamnya. Tidak harus yakin dulu, yakin dulu gimana masuk Islam. Tidak harus yakin dulu. Nanti pelan-pelan baru diajari. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Orang minta harta, Nabi kasih, kemudian masuk Islam. Sehingga Anas bin Malik mengatakan, seorang masuk Islam, kemudian akhirnya karena dunia, akhirnya Islam dia cintai daripada dunia tersebut. Setelah dia mempelajari, ternyata Islam itu indah. Oleh karenanya kalau ada yang masuk Islam, jangan dipersulit. Sebagaimana pernah saya sampaikan, ada seorang Nasrani atau seorang musyrik ingin masuk Islam. Maka dibawalah kepada seorang syekh. Syekh ini orang masuk Islam, mengucapkan syahadatain. Kata syekh tersebut, sebentar lagi azan zuhur. 15 menit lagi, kita sholat duhur dulu. Ternyata setelah sholat duhur, belum orang ini mengucapkan la ilaha illallah, ketembak, akhirnya meninggal dunia. Ini tidak boleh seperti ini. Orang masuk Islam langsung segera, jangan tunggu dulu orang banyak baru kita, tidak perlu, langsung ucapkan syahadatain saat itu. Nanti mau dia iklankan belakangan, tidak apa-apa, yang penting dia masuk Islam dahulu. Jangan tunggu dulu ya, besok kita kumpul orang di masjid, baru kamu mengucapkan la ilaha illallah di hadapan banyak orang. Keburu bisa jadi dia meninggal dunia, atau dia berubah pikiran. Tidak boleh ditunda-tunda kalau orang mengucapkan apa? La ilaha illallah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi kasus besar di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul orang-orang yang murtad tatkala itu. Di antaranya orang-orang yang mengikuti Musailimah al-Kadzdzab.
Jadi Musailimah, nabi palsu ini sudah muncul sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia belum meninggal kecuali di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia dibunuh oleh Wahsy yang telah membunuh Hamzah, dan dia juga yang telah membunuh Musailimah al-Kadzdzab. Dan dia memiliki sedikit kesaktian sehingga banyak orang yang beriman kepada Musailimah al-Kadzdzab. Kemudian di antara yang murtad adalah orang-orang yang menolak atau mengingkari kewajiban zakat. Dan sebagian orang-orang tidak mengingkari tetap muslim tetapi tidak mau bayar zakat. Ini terjadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana kisah ini disebut dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bertekad untuk memerangi mereka. Kata Abu Bakar, saya akan memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Terjadi dialog tatkala itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menegur Abu Bakar. Kita tahu Abu Bakar terkenal orang yang lembut, sementara Umar terkenal orang yang keras. Namun pada kasus ini berbalik. Abu Bakar yang tegas. Mereka tidak mau bayar zakat, maka Abu Bakar hendak untuk memerangi mereka. Ditegur oleh Umar bin Khattab. Umar mengatakan, "Atuqatilun nas ba'da an qalu la ilaha illallah?" Apakah kau ingin memerangi mereka sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah? Rasulullah SAW melarang memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la uqatilanna man farraqa baina salat wa zakat. Saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Dan dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak la ilaha illallah. Dan di antara hak la ilaha illallah adalah zakat. Dia adalah hak harta. Barang siapa yang tidak bayar zakat, maka akan saya perangi. Sebenarnya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang memerangi orang yang tidak bayar zakat, hadisnya jelas. Adalah hadis yang kita sebutkan dalam Arba'in Nawawiyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Perhatikan isi hadisnya, Nabi mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai apa? Memenuhi persyaratan. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammadlah Rasulullah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Sampai mereka menegakkan salat dan mereka membayar zakat. Jadi ada 3 perkara yang harus mereka lakukan. Pertama syahadatain, baru kemudian salat, baru kemudian bayar zakat. Kalau 3-tiganya dilakukan, baru selamat dari peperangan. Seandainya mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau salat, tidak mau bayar zakat, maka diperangi. Hadisnya jelas dalam hadis Ibnu Umar. Akan tapi ternyata hadis ini tidak diketahui Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar hanya meriwayatkan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah illa bihaqqiha. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah kecuali dengan hak la ilaha illallah. Itu aja yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Umar. Kedua-duanya tidak tahu ada lafal yang lebih lengkap. Kedua-duanya tidak tahu ada lafal yang lebih lengkap. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan, terkadang ada orang yang mulia seperti Abu Bakar dan Umar tidak mengetahui sebagian hadis. Contohnya dalam kasus ini. Dalam kasus ini terjadi dialog antara Abu Bakar dan Umar. Ternyata ada dalil yang sangat tegas bahwasanya barang siapa yang tidak bayar zakat diperangi. Tetapi hadis yang diketahui oleh Abu Bakar dan Umar tidak ada lafal ini. Cuma ada lafal, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadatain. Adapun salat dan zakat tidak disebutkan. Oleh karenanya Ibnu Hajar mengatakan bisa jadi orang yang alim luput dari dia sebagian hadis. Contohnya seperti kasus Abu Bakar dan Umar. Kemudian ada yang mengatakan tidak mungkin, kan Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini. Kenapa Ibnu Umar tidak beritahu kepada Umar? Ibnu Hajar membantah lagi. Bisa jadi dialog tersebut terjadi antara mereka berdua, tidak ada Ibnu Umar dan tidak ada Abu Hurairah. Karena hadis yang lengkap yang menyebutkan aku akan memerangi manusia sampai mereka mengerjakan 3 perkara syahadatain, salat dan zakat diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akhirnya tatkala tidak ada lafal hadis yang lengkap ini tidak diketahui oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar berdalil dengan qiyas dan berdalil dengan keumuman. Pertama dia mengatakan la uqatilanna man farraqa baina as-salat waz zakat. Aku akan memerangi orang membedakan antara salat dan zakat. Karena jelas Rasulullah SAW kalau ada orang tidak mau salat dibunuh. Ya, diperangi oleh Nabi SAW kalau orang tidak mau salat. Maka kalau salat diperangi, demikian juga zakat. Ini kias. Kias yang dijadikan dalil oleh
Abu Bakar. Dalil yang kedua, Abu Bakar mengatakan, Rasulullah mengatakan illa bihaqqiha. Tidak boleh dibunuh kecuali dengan hak la ilaha illallah. Dia memahami kalimat hak la ilaha illallah, di antaranya adalah bayar zakat. Dia berdalil dengan keumuman. Maka setelah itu Umar pun melihat Abu Bakar seperti diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, saya tahu Abu Bakar di atas kebenaran. Maka Abu Bakar pun memerangi mereka. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya kalau suatu negara berdiri di atas hukum Islam, kemudian ada orang tidak mau sholat, padahal mereka mampu untuk sholat, maka diperangi. Demikian juga ada misalnya satu kampung, satu RT atau satu kabupaten sepakat nggak mau bayar zakat, maka dalam hukum Islam diperangi mereka ini, meskipun mereka tidak kafir. Sebagaimana mereka sepakat tidak mau hajian, padahal mereka semua bisa haji, maka mereka juga diperangi sebagaimana pendapat ulama. Tapi yang paling penting adalah masalah zakat. Kalau mereka sepakat tidak mau bayar zakat, maka diperangi sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan kita telah jelaskan pendapat yang rajih bahwasanya orang yang meninggalkan membayar zakat, dia tidak kafir. Cuma dia terjerumus dalam dosa besar. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min sahibi fiddatin wa dhahabin." Tidak ada seorang pun yang memiliki emas dan perak, kemudian dia tidak membayar zakatnya, kecuali sufihat lahu safaih min nar, kecuali akan dibuatkan lempengan-lempengan dari api neraka. Fayuqwa biha jabinuhu wa dhahruhu wa jambuhu, kemudian lempengan-lempengan tersebut dibuat untuk menyetrika dia. Jadi dibuat lempengan dari api, kemudian menyetrika punggungnya, kemudian lambungnya, wajahnya disetrika dengan neraka tersebut, disiksa. Kemudian kata Nabi di akhir hadis, "Tsumma yara sabilahu imma ilan nar wa imma ilal jannah." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia disiksa, kemudian dilihatkan jalannya, apakah dia ke neraka ataupun dia ke surga. Tatkala di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah dia disiksa, maka akan dilihatkan apakah dia ke neraka atau ke surga. Ini menunjukkan dia tidak kafir, karena masih ada kemungkinan dia ke surga. Ya. Berbeda dengan masalah meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat telah kita jelaskan bahwasanya ada khilaf di antara para ulama, khilaf yang kuat. Ada yang mengatakan meninggalkan sholat adalah kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Tetapi para ulama sepakat, orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat, mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban haji, mengingkari kewajiban puasa, maka mereka kafir. Karena mereka mengingkari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang meninggalkan karena malas. Kalau meninggalkan karena malas, hukumnya lain. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat, ada beberapa model. Ada yang tidak mau bayar zakat karena mengatakan zakat tidak wajib, mengingkari hukum Allah. Maka orang ini murtad karena mengingkari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tidak mau bayar zakat karena malas. Saya tidak mau bayar zakat, tidak mau, saya cinta sama harta. Orang ini tidak murtad, terjerumus dalam dosa besar. Ada yang tidak bayar zakat karena meyakini tidak wajib lagi setelah Nabi meninggal dunia. Dan ini yang dialami oleh orang-orang di zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang diperangi oleh Abu Bakar. Mereka mengatakan, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah harta mereka, yaitu zakat mereka, tutahhiruhum, dan bisa mensucikan mereka, wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim, dan doakan mereka. Kata mereka, ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad yang menarik zakat. Kalau Nabi sudah meninggal dunia, maka tidak ada yang bisa menggantikan posisinya. Dari sini sebagian orang meyakini zakat sudah tidak wajib lagi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Dan ini yang diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Bakar, "Lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum." Kalau seandainya mereka tidak membayar zakat sedikit pun, yang dahulu di zaman Nabi mereka bayar zakat, maka aku akan perangi mereka. Oleh karenanya Nabi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala kemudian memerangi para orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya tegak hukum Islam dalam satu negara, kemudian ada orang, bukan satu kampung, sekarang pribadi satu orang, dia tidak mau bayar zakat, maka diambil zakatnya secara paksa. Harus diambil. Kalau dia melawan, kemudian bawa pasukan untuk tidak mau diambil zakatnya, maka diperangi.
Kalau dia tidak melawan, maka diambil hartanya secara paksa. Karena zakat adalah kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, sampai mereka salat dan sampai mereka membayar zakat. Fa in fa'alu dzalik, kalau mereka melakukannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah darah dan harta mereka. Wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla, dan hisab mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada orang melakukan hal ini semua, dia mengucapkan syahadatain, dia salat dan dia bayar zakat, meskipun dalam batinnya dia kufur, dia munafik, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berhukum dengan hukum yang zahir. Maka orang yang salat tidak boleh diperangi. Orang yang bayar zakat maka tidak boleh diperangi. Karena hukum kita adalah hukum yang zahir, sementara yang berkaitan dengan batin, hisabnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang yang mengingkari adanya syariat jihad. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ini telah dijelaskan oleh para ulama, para ahli tafsir, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan juga yang lainnya, bahwasanya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Di antaranya tafsirannya ini adalah di awal Islam. Di awal Islam, tatkala terjadi perdamaian antara perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Nabi mendakwahi mereka, namun mereka tidak masuk Islam, enggak jadi masalah. Karena kalau dalam posisi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, boleh ada perjanjian damai, boleh. Kalau dalam perjanjian damai, maka tidak ada paksaan. Kemudian turun ayat-ayat yang memerintahkan untuk berperang agar memaksa orang-orang mengucapkan la ilaha illallah. Dan dalam Islam, kalau Islam kuat, kondisi kaum muslimin kuat, maka diperintahkan untuk menyebarkan, meluaskan kekuasaan kaum muslimin agar Islam tersebar di mana-mana, agar menyebarkan rahmat Islam. Kalau mereka tidak masuk Islam, maka ada pilihan, bayar jizyah. Bayar jizyah. Oleh karenanya Allah berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, perangilah orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar dari orang-orang kalangan ahlul kitab, sampai mereka membayar jizyah dalam keadaan mereka terhina. Oleh karenanya, kalau mereka bayar jizyah, orang-orang ahlul kitab, kemudian tunduk dalam hukum Islam, mereka dikatakan sebagai ahlu zimmah, ya kafir zimmi, maka mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Silakan mereka beribadah dengan ibadah mereka. Silakan mereka ke gereja mereka, silakan mereka ke misalnya ke tempat-tempat ibadah mereka, dan tidak dipaksa dengan syarat mereka bayar jizyah. Oleh karenanya pendalilan dengan ayat la ikraha fid din adalah pendalilan yang tidak pas. Karena ini berkaitan dalam beberapa kondisi, misalnya kondisi perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, atau kondisi orang-orang yang membayar jizyah. Mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Adapun jika tidak dalam kondisi kuat, maka kaum muslimin diperintahkan untuk memperlebarkan kalimat la ilaha illallah di atas alam semesta ini. Oleh karenanya Nabi SAW sampai berangkat menuju Tabuk dalam rangka untuk berperang agar menyebarkan la ilaha illallah. Akan tapi tentunya kita tahu kondisi kaum muslimin saat sekarang ini, maka tidak mudah kita menyerukan perkara jihad. Karena sebagian orang sedikit-sedikit menyeru untuk berjihad, sementara kondisi tidak memungkinkan. Kekuatan tidak memungkinkan, kaum muslimin terpecah belah, tidak saling membantu, bahkan saling bermusuhan di antara kaum muslimin. Tidak usah kita berbicara panjang lebar pada skala dunia. Kita bicara pada skala nasional saja, kita sudah lihat bagaimana perpecahan di antara kaum muslimin. Partai-partai saja bermacam-macam, partai-partai Islam. Mau bicara tentang skala internasional, skala nasional saja kita tidak bersatu padu.
Padahal di negara kita adalah negara kaum muslimin. Namun kaum umat Islamnya tidak bersatu padu. Bahkan di sebagian tempat, sebagian daerah dikuasai oleh orang-orang kepalanya adalah orang musyrik, sementara penduduk yang terbanyak orang Islam. Kenapa? Karena terpecah belah. Belum kalau kita berbicara secara skala internasional. Oleh karenanya, menyerukan bendera jihad untuk berperang sekarang sementara kondisi kaum muslimin tidak kondusif, belum lagi mereka jauh dari agama mereka, maka adalah perkara yang kurang hikmah sekarang ini. Hendaknya sekarang kaum muslimin dikenalkan kepada agama mereka, agar mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada ajaran-ajaran yang benar. Jika mereka telah mengenal ajaran yang benar dan mereka telah memiliki kemampuan, mereka telah memiliki persenjataan yang kuat, maka silakan mereka untuk melakukan peperangan. Adapun jika kondisi mereka belum kuat, mereka terpecah belah, iman tidak ada, masih kacau balau, kaum muslimin banyak yang tidak sholat, kaum muslimin masih banyak yang percaya sama dukun, kaum muslimin masih banyak yang berzina, kaum muslimin masih banyak yang praktek riba, maka sulit kita mengajak mereka kepada suatu syariat yang sangat tinggi, yaitu syariat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala Nabi SAW di Mekah, tatkala kaum muslimin ditindas, Bilal disiksa, keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh, maka Nabi SAW tidak menyerukan jihad tatkala itu. Kenapa kaum muslimin dalam keadaan lemah? Nabi SAW hanya melewati keluarga Ammar yang sedang disiksa, maka Nabi mengatakan, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai kalian keluarga Yasir, sungguhnya janji Allah bagi kalian adalah surga. Waktu Bilal disiksa, Nabi tidak bisa menolong Bilal. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang membebaskan Bilal, membayar uang untuk membebaskan Bilal dari tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Dan banyak para sahabat yang dipukul, disiksa, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Kata para ulama, karena pada waktu tersebut kondisi kaum muslimin dalam keadaan lemah, maka tidak hikmah tatkala Nabi menyerukan peperangan tatkala itu, sementara kaum muslimin jumlahnya sedikit. Secara logika mereka akan hancur tatkala itu. Mereka tatkala akan hancur. Kapan jihad mulai disyariatkan? Tatkala Nabi sudah berhijrah ke kota Madinah. Mulai banyak para sahabat, mulai mereka membuat menyusun kekuatan. Maka tatkala itu maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad fisabilillah. Oleh karenanya kata para ulama, Al-Qur'an datang dalam ayat-ayat yang ayat-ayat sabar dan dalam ayat-ayat perang. Kita perhatikan ada ayat-ayat sabar dan ada ayat-ayat perang. Dan ayat-ayat perang tidak memansuhkan ayat-ayat sabar, tidak. Tetapi kita mengamalkan ayat-ayat sabar tatkala kita dalam kondisi lemah tidak memungkinkan, dan kita mengamalkan ayat perang tatkala kita mungkin untuk berperang. Tatkala kita mungkin untuk berperang. Wallahu a'lam bishawab. Di zaman sekarang ini yang paling bisa kita lakukan adalah mendakwai kaum muslimin untuk kembali kepada agama mereka, agar mereka kembali memenuhi masjid-masjid sehingga salat 5 waktu ramai, orang-orang terlepas daripada riba, menjauhkan diri mereka dari perbuatan zina, menjauhkan diri mereka dari berbagai macam bentuk kesyirikan, ya, dari bentuk percaya kepada dukun dan yang lainnya. Kemudian setelah iman mereka kuat, maka persiapkan persenjataan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'idul lahum masata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Kata Allah, persiapkanlah kekuatan kalian yang menggentarkan orang-orang musyrikin, menggentarkan. Ini syaratnya. Turhibuna bihi aduwallah, yang menggentarkan musuh-musuh Allah. Allah sebutkan apa? Persiapkanlah kekuatan dan kuda-kuda pilihan. Di sini dalam ayat ini, dalam surat Al-Anfal ini, Allah menyebutkan, memerintahkan kaum muslimin untuk menyusun kekuatan. Kekuatan yang Allah sebutkan adalah, di antaranya adalah kuda. Dan ini adalah kendaraan yang paling canggih di zaman Nabi untuk berperang. Allah tidak menyebutkan onta. Allah tidak menyebutkan kendaraan, Allah menyebutkan kuda, karena kuda adalah kendaraan yang paling canggih dalam berperang. Allah menyebutkan kekuatan. Dalam hadis kata Nabi SAW, ala fa innal quwwata ar-ramiyah. Bahwasanya ketahuilah, yang dimaksud oleh Allah dengan kekuatan adalah panahan. Allah menyuruh persiapkan panahan, dan panahan adalah senjata yang paling hebat di zaman Nabi SAW. Intinya Allah menyuruh menyusun kekuatan yang terhebat, yaitu panah dan kuda. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Yang dengan kekuatan ini akan menggentarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah terpenuhi dua persyaratan, keimanan yang kuat, keimanan yang istilahnya baiklah untuk berjihad, kemudian yang kedua kekuatan yang menggentarkan kaum kufar, maka silakan berjihad. Tetapi kalau tidak terpenuhi dua persyaratan ini, maka sulit kita menyuruh orang-orang untuk berjihad. Sehingga orang berkoar-koar berjihad. Tidak ada yang mau berangkat. Bagaimana kaum muslimin 200 juta
Kebanyakan mereka atau yang tidak mengenal agama. Banyak tidak mengenal agama. Salat saja masih banyak yang meninggalkan. Kemudian kita berbicara tentang sesuatu yang sangat berat. Oleh karenanya hikmah yang bisa kita lakukan sekarang adalah mendakwahi kaum muslimin agar mereka kembali kepada agama mereka. Dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan dari mereka kecuali setelah mereka kembali kepada agama mereka. Kalau mereka sudah kuat imannya dan sudah bagus kekuatannya, bersatu padu, baru kita bicara tentang syariat jihad. Baru kita berbicara tentang syariat jihad. Kalau ternyata belum mampu, belum kuat, iman masih belum beres, berbicara tentang jihad itu sesuatu yang tidak hikmah, tidak pada tempatnya, tidak pada tempatnya. Mau ngajak beberapa orang kemudian bawa ketapel melawan orang-orang bawa senjata, enggak pada hikmahnya. Oleh karenanya Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini bi idznillah." Sekarang Allah ringankan kalian. Ringankan bagi kalian. Kalau ada di antara kalian mi'atun sabirah, lihat kata Allah. Kalau ada di antara kalian 100 orang yang sabar. Jadi 100 orang yang sabar yang menunjukkan punya keimanan. Maka dia akan bisa mengalahkan 200 orang dari kaum musuh. Kalau ada 1000 yang sabar bisa mengalahkan 2000 orang. Ini dalil kata para ulama. Kalau terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kufar musuh di medan pertempuran, kemudian 1:2, kaum muslimin jumlahnya 100, musuh 200, maka tidak boleh lari. Tidak boleh lari. Harus berperang. Kecuali lari dalam rangka untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Atau taktik, karena taktik. Adapun lari karena takut mati tidak boleh. Kata para ulama, kalau lebih daripada itu maka boleh. Karena Allah mengatakan, Allah ringankan beban. Kalau 100 lawan 200 maka boleh lari. Lebih daripada itu maka boleh. Kenapa? Karena Islam tidak ingin kita mati konyol. Islam bukan agama yang khayalan. Tidak apa-apa 1 lawan 1000 menang. Ya bukan masalah, ini bukan agama khayalan. Ya, Allah melihat juga masalah kemampuan. Oleh karena di waktu di Mekah Rasulullah SAW tidak diperintahkan untuk jihad. Padahal ada orang-orang yang imannya kuat. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ya, ada Umar, ada Utsman, ya, ada Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang tidak ragukan keimanan mereka. Tetapi melihat kondisi secara zahir enggak kuat, maka tidak diwajibkan untuk apa? Berperang. Oleh karenanya kita berbicara dengan suatu yang realita, bukan suatu yang khayalan tatkala kita berbicara tentang syariat jihad. Syariat jihad syariat yang mulia, tetapi memiliki persyaratan-persyaratan dan melihat kondisi dan situasi, tidak dibicarakan setiap saat, ya, menyerukan orang-orang tidak pada tempatnya. Yang jadi masalah sekarang, disuruhkan jihad bukan memerangi orang kafir, memerangi pemerintah. Ini jadi masalah lagi. Jihad maksudnya apa? Ngebomi pemerintah. Ini jihad kacau, kaum muslimin bunuh kaum muslimin. Masih mending kalau jihadnya kemudian melawan orang kafir. Ini tidak. Jihadnya disuruhkan untuk memerangi pemerintah. Itu semua pegawai negeri kafir semuanya. Bunuh mereka. Nah, ini jadi masalah. Seluruh kekuatan persenjataan seperti polisi dan ABRI semuanya togut. Wajib dibunuh. Jadi jihadnya lucu. Jihadnya berperang dalam apa? Dalam negeri kaum muslimin sendiri. Ini sudah kekacauan di atas kekacauan. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, seorang hendaknya memahami, tidak mendengar segala seruan, tetapi hendaknya dia memahami syariat yang benar dalam menghadapi permasalahan. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Sampai di sini mungkin yang bisa kita sampaikan tentang hadis ini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Itulah yang menyedihkan. Kita sekarang di zaman fitnah. Seorang jangan mengucapkan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Seorang jangan mengucapkan sesuatu yang bisa memperkobar fitnah di antara kaum muslimin. Fitnah di antara kaum muslimin. Kita melihat kondisi yang menyedihkan. Terjadi perang di antara kaum muslimin. Alhamdulillah negara kita tidak sampai seperti itu. Dan bisa saja terjadi demikian. Kalau seorang tidak menahan dirinya, ikut terjerumus dalam fitnah, ikut mengobarkan fitnah. Padahal saudara-saudaranya mengucapkan la ilaha illallah. Saudara-saudaranya juga salat. Saudara-saudaranya juga bayar zakat. Repot. Sehingga yang ingin menyembelih bertakbir Allahu Akbar, yang ingin disembelih juga bertakbir Allahu Akbar. Ini perkara yang menyedihkan. Timbul pemikiran orang-orang Khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Gara-gara tidak ikut
kelompoknya gara-gara tidak berbaiat dengan imamnya dikafirkan. Dan ini timbul di antara kaum muslimin. Dan sudah ada benih-benihnya di tanah air kita. Sudah ada benih-benihnya. Orang dikatakan najis, dikatakan kafir gara-gara tidak berbaiat dengan imamnya. Wong imamnya mana tidak dikenal. Imammu mana? Saya pengen baiat, imammu mana? Pantas enggak jadi imam. Ngerti enggak bahasa Arab, hafal Quran enggak jadi imam. Kemudian maksa kalau tidak baiat sama dia jadi orang kafir. Ini bagaimana nih? Ya, dan ini sudah ada benih-benihnya di tanah air kita. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman fitnah seperti ini, orang tidaklah mengucapkan satu ucapan kecuali yang dia yakini kebenarannya. Kalau tidak yakin kebenaran, mending diam. Tidak ngerti, mending diam. Ya. Jangan kemudian katanya begini, mungkin hukumnya begini, gara-gara mungkin ini bisa menimbulkan fitnah. Bisa menimbulkan fitnah. Sehingga ya Islam melawan Islam. Ya. Pemerintah Islam, rakyat juga Islam. Rakyatnya mengatakan jihad untuk membunuh pemerintah. Akhirnya dipacu, akhirnya ya sama-sama menyedihkan, kita lihat menyedihkan. Timbullah kezaliman, timbullah pembantaian. Disuruh berhenti tidak mau, maunya maju terus. Nah, repot seperti ini. Oleh karena zaman fitnah, mending kita menjauh dari segala bentuk fitnah dan kita terus berdoa kepada kaum muslimin sebagaimana yang kita sering dengar dari para imam-imam Masjid Nabawi dan imam Masjid Haram. Mereka senantiasa berdoa agar Allah mengangkat fitnah dari kaum muslimin. Baik saudara-saudara kita di Mesir, saudara-saudara kita di Suriah, saudara-saudara kita di Libya, agar Allah mengangkat fitnah dari mereka, agar Allah menyatukan hati-hati mereka. Di Palestina, ribut sendiri di antara mereka. Ya, oleh karena tidak ingin kita seperti itu. Oleh karenanya yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa agar Allah mengangkat fitnah dari mereka dan menyatukan hati-hati mereka. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun syahadah la ilaha illallah, para ulama menjelaskan tentang syarat-syaratnya, harus dimengerti. Tetapi untuk masuk Islam cukup mengucapkan syahadah. Dijelaskan bahwasanya secara global yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, makhluk tidak boleh disembah dan Muhammadlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengerti demikian maka dia masuk Islam. Ya. Penjelasan secara detail belakangan. Karena orang kemampuannya tidak langsung apa? Tidak langsung mengerti secara detail. Setelah itu diberi pengajaran. Salat pun diberi pengajaran secara detail nanti belakangan. Yang pertama dia salat, mungkin dia lupa sebagian syarat dia lupa, mungkin wudunya masih belum beres, pelan-pelan. Tapi dia diusahakan mulai salat. Tetapi pengajaran tentang syarat la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah bisa batal demikian dan begini tetap harus diajarkan. Oleh karenanya para sahabat saja begitu masuk Islam mereka sempat keliru. Seperti hadis Abu Waqid Al-Laitsi, tatkala melewati orang-orang musyrikin sedang bertabarruk di sebuah pohon, kata Abu Waqid Al-Laitsi, "Wa kunna hudatsa'u ahdin bi kufrin." Kami baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha. Dan orang-orang musyrik punya pohon yang mereka yanutuna biha aslihatahum. Mereka menggantung pedang-pedang mereka supaya dapat berkah. Maka para sahabat yang baru masuk Islam berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, bikinkanlah kami pohon yang cari berkah sebagaimana pohon berkah mereka. Rasulullah pun kaget, Rasulullah bertakbir. "Walladzi qultum kama qala banu Israil, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Innakum qaumun tajhalun." Perkataan kalian ini sebagaimana perkataan orang-orang musyrikin, sahabat Nabi Musa yang mengatakan, "Wahai Musa, jadikanlah kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan." Ini perkataan syirik. Tetapi para sahabat baru masuk Islam tatkala itu wajar. Oleh karenanya, tatkala orang baru masuk Islam jangan kita bilang sini, syarat la ilaha illallah ada 7, jangan langsung aja masuk Islam, enggak jadi masalah. Belakangan itu. Dia ajak salat, mungkin dia pertama lihat-lihat aja, ya. Jangan datang, "Woi, kamu masuk Islam?" Ingat, enggak boleh masuk Islam. Kamu kalau masuk Islam harus salat, harus disunat, harus gini. Wah, saya enggak jadi masuk Islam kalau begitu. Nah, ini enggak benar seperti ini. Masuk aja dulu. Masuk aja dulu, nanti pelan-pelan. Sampai kejadian waktu terjadi peperangan ini kejadian nyata. Peperangan kejadian di Ambon, maka banyak yang masuk Islam. Banyak masuk Islam, kemudian banyak wanita-wanita datang itu pada demo. Saya diceritain langsung sama teman-teman yang ke sana. Banyak wanita yang demo.
Apa yang mereka demokan, kata mereka, pokoknya kita tidak jadi masalah, tapi jangan sampai disunat suami kami. Artinya mereka tidak mau apa, dipikir disunat mungkin potong separuh atau bagaimana. Padahal cuma apa? Artinya mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti. Yang lain tidak, tapi yang ini jangan ya. Nah, ini mereka nggak ngerti. Oleh karenanya orang masuk Islam masuk aja dulu. Yang penting dia ngerti secara global. Kenapa dia masuk Islam? Dia ngerti. Seperti orang Nasrani kalau masuk Islam, dia tahu penyembahan kepada Yesus keliru. Dia tahu. Jadi secara global dia ngerti apa itu la ilaha illallah. Kenapa orang Hindu, orang Buddha masuk Islam, dia ngerti tidak benar menyembah apa? Patung-patung dan batu-batu dan dewa-dewa. Oleh karenanya biarkan dia masuk Islam. Setelah itu nanti kita ajari pelan-pelan, perlahan demi perlahan. Jangan langsung dikasih beban yang berat, orang tidak mampu. Bahkan kita kasih duit biar dia ikut pengajian, biar dia ikut, lama-lama akan kokoh imannya, baru kita ajari pelan demi pelan. Inilah hikmah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pelaksanaan zakat di sini tentunya saya sendiri tidak mengerti secara detail tentang pelaksanaan zakat, tapi setiap toko-toko ada pendataannya. Setiap toko-toko ada pendataannya. Dan di sini kenapa barang-barang relatif murah? Karena tidak ada pajaknya. Sampai seperti saya ya, punya mobil di sini. Mobil model apapun tidak ada pajaknya. Cuma kita bayar 150 real untuk 3 tahun. 150 real untuk perpanjang STNK. Mobil apapun modelnya. Mobil Hummer, mobil murah, mobil apa butut, mobil tahun 30 apa 70-an, yang penting namanya masih mobil, maka bayarnya cuma 150 real untuk berapa tahun? 3 tahun. 150 real sekitar kira-kira 500.000 atau 450.000. Itu pun dikasih plakat yang baru, ada pelayanannya lah. Dan ini bukan pajak, tapi demi untuk apa namanya? Pelaksanaan administrasi ya. Oleh karena alhamdulillah di sini mudah dan zakat berjalan sehingga kita tidak dapati orang kelaparan di sini, alhamdulillah. Dan kita berharap suatu saat negeri kita pun bisa demikian. Oleh karenanya butuh banyak dakwah, butuh agar banyak orang mengerti, agar bisa lama-lama ada perubahan di tanah air kita. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Tidak mesti hadis yang kita bicarakan, yang masalah lain juga boleh, masalah umrah atau haji atau yang lainnya, silakan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Salam. Coba Pak dekat, saya kurang dengar. Wajib tawaf wadah. Katanya kalau tidak tawaf wadah harus kena dam bayar seekor kambing. Terus yang keduanya tentang umrah berulang-ulang ketika kita kebanyakan jemaah kita dari Indonesia sedang memimpikan dari Julaiman sampai di sana ternyata mengambil tiket lagi seperti tanah dan bagian. Bagaimana hukumnya Ustaz? Yang pertama beliau bertanya tentang tawaf wada dalam umrah. Ya, memang ada sebagian ulama yang berpendapat wajibnya tawaf wada dalam umrah. Tapi kebanyakan ulama memandang bahwasanya tidak ada tawaf wada dalam umrah. Tawaf wada itu hanya tatkala hajian. Karena konteks yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, ij'alu akhiru ahdikum bil bait, ya, jadikanlah perpisahan kalian terakhir adalah tawaf di Ka'bah, itu tatkala hajian. Oleh karenanya masalah tawaf wada disebutkan dalam masalah haji. Dalam masalah haji, sebelum seorang meninggalkan kota Mekah, maka hendaknya dia menjadikan tawaf sebagai ibadahnya yang terakhir, kemudian dia meninggalkan kota Mekah. Adapun umrah, maka kebanyakan ulama menyatakan tidak ada tawaf wada. Oleh karenanya barang siapa yang tidak tawaf wada, maka tidak wajib membayar dam. Dan ini pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab. Adapun hukum mengulang-ulangi umrah, ya, sudah sering kita jelaskan bahwasanya sunnahnya adalah sekali umrah dalam sekali safar.
Ini sunnahnya, sekali umrah dalam sekali safar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Mereka lebih cinta kepada ibadah, mereka lebih semangat untuk beribadah, dan umrah mereka lebih susah. Ya. Mereka kalau datang dari Mekah menuju Madinah menuju Mekah perlu berjalan seminggu lebih. Di bawah terik matahari, panas, bawa bekal. Sehingga kalau mereka sampai di Mekah harusnya mereka perbanyak karena mereka jarang bisa untuk umrah. Nabi SAW aja umrahnya 4 kali seumur hidup. 4 kali cuma seumur hidup. Dan Nabi cuma berhaji sekali ya. Itu menjelaskan bahwasanya mereka lebih semangat daripada kita, namun mereka tidak mengulang-ulangi umrah. Mereka tidak mengulang-ulangi umrah. Oleh karenanya sunnahnya adalah sekali safar adalah sekali umrah. Akan tapi sebagian ulama memandang barang siapa yang ingin mengulangi umrah maka tidak mengapa. Namun tidak dikatakan dianjurkan, tidak dikatakan dianjurkan. Jika seorang rindu ingin umrah, maka tidak bisa kita larang. Silakan kalau kamu ingin umrah, tapi jangan meyakini bahwasanya saya mengulangi umrah karena ini sunnah atau karena barang siapa yang umrah sekian kali seperti haji sekali. Maka ini keyakinan-keyakinan yang salah. Yang ingin umrah silakan. Namun sunnah lebih kita sukai. Wa khairul huda jadi saya jelaskan bahwasanya asalnya sekali safar sekali umrah dan itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik. Tetapi jika ada seorang rindu ingin umrah misalnya, maka tidak bisa kita larang ya. Silakan dia umrah karena memang dia rindu ingin tawaf dan ingin berdoa di Ka'bah dalam keadaan sedang tawaf. Tapi bukan dia umrah karena ikut-ikutan, karena diajak, karena enggak enak, karena macam-macam. Ini yang tidak kita inginkan. Ya. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Atau jika seorang datang ke sini kemudian ternyata datang haid, maka tidak ada yang kita katakan sia-sia, tidak ada. Seorang lihat Nabi SAW mengatakan "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar." Qalu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Jika dua orang muslim bertemu, sama-sama pegang pedang, saling ingin membunuh. Maka kata Nabi SAW, yang membunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka. Yang membunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil. Yang membunuh masuk neraka jelas karena dia membunuh. Fama balul maqtul, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia tadi juga semangat ingin bunuh, cuma kedahuluan. Dari sini kata para ulama, orang yang sudah mengambil sebab untuk melakukan sesuatu, maka dia mendapatkan pahala sesuatu tersebut. Sebagaimana seorang mengambil sebab untuk melakukan dosa, maka dia mendapatkan pahala dosa tersebut. Contohnya, seorang pencuri. Dia ingin mencuri, maka dia ngambil tangga. Kemudian dia letakkan di atas pagar, kemudian naik. Baru naik, tahu-tahu ke tangga polisi. Dia sudah dapat dosa mencuri, meskipun tidak berhasil mencuri. Kenapa? Dia sudah berusaha untuk mencuri. Demikian juga orang yang melakukan kebaikan. Dia misalnya ingin bersedekah, dia sudah bawa uang. Tahu-tahu berjalan, tahu-tahu uangnya kecuri. Dia sudah dapat pahala sedekah. Karena dia sudah berusaha dan sudah berjalan, sudah melakukan sebab. Oleh karenanya seorang wanita yang datang dari jauh, kemudian dia haid, kemudian tidak bisa melaksanakan umrah, maka tidak bisa dikatakan bahwasanya dia sia-sia. Enggak ada sia-sia. Semuanya sudah ada pahala, Allah sudah atur. Cuma qadarullah dia terhalangi. Dia terhalangi tidak bisa melaksanakan umrah ya. Dan semoga Allah memudahkan dia untuk umrah di tempat yang lain. Dia alhamdulillah mungkin bisa berdoa di tanah suci, ya, bisa ikut mungkin mendengarkan lantunan Al-Quran di tanah suci, ya, banyak mungkin dia bisa bersedekah di tanah suci, banyak yang bisa dia lakukan. Allah qadarullah, Allah membuat dia tidak bisa, dia berhalangan. Ya, dia berhalangan. Dan wanita yang berhalangan, kemudian ada pendapat sebagian ulama ya, bahwasanya kalau memang dia harus pulang tatkala itu, maka dia boleh tawaf dan kemudian pulang. Tawaf dan sa'i kemudian umrah dan kemudian pulang. Namun dia tidak melakukannya kecuali menjelang pulang. Menjelang apa? Pulang. Ya.
Namun ini pendapat ya. Kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena dia haid. Dan seorang yang haid tidak boleh apa? Tawaf. Tidak boleh tawaf. Wallahu a'lam bishawab. Ya, namun saya katakan seandainya dia tidak umrah pun, maka tidak dikatakan dia sia-sia. Jangan dia mengatakan, wah saya ini orang dosa, sehingga ya kebetulan dia berhalangan. Dan betapa banyak orang yang berhalangan. Ada sahabat Nabi yang sedang wukuf di Arafah meninggal dunia. Belum selesai hajinya. Tapi Nabi muliakan dia. Dia dikuburkan dalam keadaan memakai pakaian ihram. Nabi mengatakan, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Padahal hajinya tidak selesai. Hajinya tidak selesai. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Maka jangan dibilang sia-sia, kasihan, sedih nanti. Karena memang tidak sia-sia, karena dia sudah berusaha. Beda kalau di rumah nggak jadi, itu sia-sia nggak jadi. Tapi sudah berangkat, sudah sampai ke Mekah, sudah sampai Madinah, maka tidak bisa dikatakan sia-sia. Ada lagi yang bertanya? Masalah orang yang datang dari Indonesia langsung melaksanakan umrah langsung di Mekah, maka hendaknya dia berihram di Yalamlam. Di pesawat dan dikasih tahu kita akan melewati zona mikot. Maka dan ihram tidak wajib harus bersuci, tidak wajib harus bersuci. Oleh karenanya, tatkala naik pesawat usahakan pakai misalnya sarung, tidak usah pakai celana dalam. Dan baju enggak jadi nanti kalau sudah dekat Yalamlam baru ganti baju dengan apa? Kain. Jadi disiasati pakai sarung atau pakai pakaian ihram di bawahnya, di atasnya masih pakai baju biasa. Nanti menjelang Yalamlam baru kita ganti pakai kain ihram, baru kita mengatakan labbaik Allahumma umrah. Cukup. Ini sudah. Dan ini yang lebih hati-hati. Meskipun saya tahu ada sebagian fatwa yang mengatakan boleh di Jeddah, namun fatwa yang sangat tidak kuat. Ya seandainya ada peta bisa saya jelaskan, cuma tidak ada peta sulit untuk saya menggambarkan tentang kelemahan fatwa ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wanita pakai baju apa saja kan enggak jadi masalah. Tinggal dia labbaik Allahumma umrah. Yang penting dia tidak pakai cadar, kemudian tidak pakai parfum, ya. Tidak pakai kaos tangan, maka dia tinggal bertalbiyah. Apalagi wanita lebih mudah. Tinggal bertalbiyah di Yalamlam, di atas pesawat. Dan saya rasa ada pengumuman atau tidak? Ada. Lebih afdal dia di atas daripada karena sebagian ulama mengatakan harus bayar dam, repot. Kalau ternyata talbiyahnya bukan di Yalamlam. Ada lagi yang bertanya? Nah. Salam, silakan sedikit. Tidak boleh di? Beliau bertanya tentang penggunaan parfum yang ada alkoholnya. Ada yang mengatakan tidak boleh dipakai tatkala salat ya, karena itu najis. Memang benar, kebanyakan ulama mazhab di antaranya mazhab Syafi'iyah dan yang lainnya berpendapat bahwasanya khamar hukumnya najis. Khamar hukumnya apa? Najis. Dan sebelumnya kita harus tahu beda antara khamar dengan alkohol. Yang dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku mereka adalah khamar. Khamar bir yang diminum untuk apa? Untuk mabuk. Alkohol berbeda. Alkohol bukan berarti langsung menjadi apa? Khamar. Tidak mesti alkohol itu bukan khamar. Tapi khamar adalah suatu minuman yang memabukkan, yang di dalamnya ada alkohol, ada etanol. Etanol sekian persen sehingga membuat orang minuman tersebut menjadi apa? Menjadi mabuk. Ini yang pertama. Namun pendapat yang kuat bahwasanya khamar tidak najis. Pendapat yang kuat khamar tidak najis. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala diturun ayat, para sahabat dulu minum khamar. Mereka minum khamar dan mereka menyimpan khamar di bejana-bejana mereka. Tatkala turun ayat tentang haramnya khamar, maka mereka tumpahkan khamar di jalan-jalan kota Madinah. Kalau seandainya khamar itu najis, tidak mungkin mereka buang najis di mana? Di jalan-jalan kota Madinah, karena bakalan dilewati, diinjaki oleh orang-orang. Tapi mereka tumpahkan khamar di jalan-jalan kota Madinah. Dan tidak dijelaskan bahwasanya mereka harus mencuci khamar. Mereka tumpahkan sudah selesai. Ya, mereka tuangkan nanti selesai. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-Maidah, kata Allah, wahai orang yang beriman, sungguhnya khamar,
kemudian patung-patung, kemudian mengundi nasib, kemudian perjudian adalah najis, maka jauhilah. Kata para ulama, najis di sini adalah najis maknawi, najis perbuatan, bukan najis bendanya. Oleh karenanya Allah menyebutkan khamar, patung-patung enggak najis. Tapi menyembah patung itu apa? Najis. Judi juga enggak najis, kartu-kartu enggak ada yang najis. Tapi perbuatannya perbuatan najis. Demikian juga mengundi nasib adalah najis perbuatannya, bukan najis barangnya. Dari sini kata para ulama, ayat ini tidak menunjukkan najisnya khamar. Tidak menunjukkan, tapi khamar perbuatannya najis. Minum khamar perbuatannya apa? Najis. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab berdasarkan dalil-dalil bahwasanya khamar dia haram tapi dia tidak najis. Dan banyak perkara yang haram dan tidak najis seperti racun, ya, rokok tidak najis ya. Ya, ini semua haram tapi tidak najis. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan kedua, apakah parfum bisa dikatakan khamar? Para ulama menyebutkan tidak semua yang ada alkoholnya otomatis menjadi khamar. Oleh karenanya banyak buah-buahan yang mengandung alkohol, banyak. Dan dimakan tidak jadi masalah. Nah, seperti pisang ada alkoholnya, durian ada alkoholnya, ya. Gandum juga ada alkoholnya. Oleh karenanya yang menjadi fatwa yang mengatakan kalau ada suatu benda meskipun cuma 0,01% alkohol maka jadi khamar, maka ini fatwa yang kurang tepat. Karena banyak barang-barang yang atau benda-benda makanan yang mengandung apa? Alkohol. Oleh karena jadi kaidah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma askara qaliluhu fa kathiruhu haram. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Apa yang kalau banyak diminum memabukkan, maka yang sedikit pun haram. Oleh karena jadi kaidah adalah kalau banyak kita minum ini bikin mabuk, maka sedikitnya pun apa? Haram. Maka ini khamar hukumnya, ya. Ini khamar hukumnya. Tetapi kalau kita minum banyak enggak jadi masalah, tidak memabukkan, maka ini bukan apa? Khamar, meskipun ternyata ada proses fermentasi. Oleh karenanya Nabi SAW membolehkan nabidh. Nabidh itu seorang misalnya meletakkan anggur dalam air, dibiarkan, maka akan merubah rasa lebih enak. Nabi membolehkan kalau 1 hari 2 hari. Tapi kalau lebih dari 3 hari tidak boleh. Kenapa? Karena proses fermentasi sudah banyak. Alkoholnya sudah banyak bisa memabukkan. Tetapi tak kala masih sehari 2 hari masih boleh. Padahal sudah ada proses fermentasi, namun masih sedikit. Masih sedikit sehingga tidak sampai pada derajat memabukkan. Oleh karenanya tape ada alkoholnya. Tetapi tidak ada cerita bahwasanya orang makan tape kemudian mabuk, enggak ada. Tetapi kalau minum air tape mungkin mabuk karena alkoholnya tinggi dalam air, tapi kalau tapenya enggak. Dari sini tidak semua yang ada alkohol otomatis menjadi khamar. Hukumnya beda antara alkohol dengan khamar. Oleh karenanya alkohol banyak fungsinya. Alkohol untuk mencuci apa? Tangan, alkohol untuk pengobatan. Ini bukan khamar semuanya. Alkohol lain, khamar lain. Maka jangan disamakan. Berkaitan dengan parfum yang mengandung alkohol, parfum ini bisa jadi khamar karena